Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Berarti bisa selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung kapan kalian nonton video ini ya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mungkin hal-hal yang belum saya sampaikan karena saya beberapa kali tidak bisa mengisi kuliah di tempat kalian, entah itu karena kesibukan saya atau saya sempat sakit waktu itu ya, dan kita mungkin kepotong UTS juga. Jadinya saya mau tidak mau harus mengisi materi ini secara asinkron seperti ini ya. Is okay, nggak apa-apa. Sekarang saya coba mengisi atau menyampaikan materinya, semoga bisa Anda semua pahami dengan baik ya. Dan simak baik-baik ya, karena saya akan berikan tugas untuk pertemuan kali ini juga. Oke, wah ternyata paskalnya belum saya buka ya. Jadi saya akan buka dulu Turbo Pascal saya ya. Oke, jadi kalau sudah begini saya akan share screen saya ya. Saya cukup share screen Turbo Pascal saya ya. Jadi ini tampilan awal Turbo Pascalnya seperti yang kalian semua mungkin sudah pernah tahu ya. Nah, saya akan buka dokumen atau bukan dokumen tapi program yang sudah sempat saya buat sebelumnya. Yaitu yang harusnya saya sampaikan di pertemuan. Kalau saya salah hitung ya ini minggu ke-10 ya. Saya ada 2 program yang ingin saya sampaikan. Yang satu ini sebenarnya singkat saja. Sedangkan yang jadi inti dari yang mau saya sampaikan di sini adalah yang kedua. Oke, jadi intinya pertama saya ingin menyampaikan tentang cara yang lebih baik untuk menuliskan variabel dan juga menuliskan konstanta ya. Dan juga di sini saya juga akan menyampaikan perintah if seperti di Excel kalian, tapi bagaimana sih kalau misalnya if itu kita terapkan di Pascal? Ya udah, pertama materi yang sederhana dulu saja ya. Kita buka, open. Nah, ini saya buat suatu program sederhana. Bentuknya, penggunanya seperti apa sebenarnya mungkin bisa kalian lihatlah di modul kalian ini hampir sama. Ya. Nah, seperti biasa saya memberi nama program saya di atas ini. Dan ini saya beri catatan yang dibatasi dan kurung kurawal. Jadi ini tidak akan terbaca oleh programnya. Seperti biasa, tambahkan usage CRT ini. Tapi saya tadi coba di program satunya, saya tidak perlu tambahkan ini pun ternyata bisa. Nah, yang berbeda lagi berikutnya, saya mendefinisikan selain variabel, saya juga mendefinisikan konstanta dengan tulisan seperti ini, const atau cons seperti ini ya. Nah, konstanta yang saya definisikan di sini adalah saya tulis dengan nama PHI sama dengan ini nilainya. Anda bisa masukkan simbol apapun ya. Anda bisa pakai huruf A, B, C atau berapapun ya. Jangan lupa selalu ditutup dengan titik koma, sama seperti ketika Anda mendefinisikan variabel. Ini kan beberapa waktu lalu sudah sempat Anda pelajari ya. Di sini saya mendefinisikan 2 variabel, yaitu luas lingkaran sama radius lingkaran atau jari-jarinya. Tapi kita sebut di sini radius ya. Di mana kedua variabel ini jenisnya adalah bilangan real. Oke, setelah didefinisikan seperti ini, programnya kita mulai. Saya klik begin. Dan kemudian saya tuliskan, ini readln ini seperti biasa saya tuliskan ini. Saya akan menuliskan judul programnya, readln. Kemudian saya tuliskan, masukkan jari-jari lingkaran. Dan berikutnya saya berikan perintah untuk melakukan input dari variabel radius ini, readln. Dengan readln seperti biasa ya, untuk membaca apa yang kita inputkan dan dijadikan variabel radius. Nah, selanjutnya saya ingin menghitung luasnya. Luas itu sama seperti yang sudah saya sempat bagikan kalian, sama dengan itu ditulisnya titik 2 sama dengan seperti ini ya. Titik 2 sama dengan, nah ini perhatikan baik-baik. Saya tulis di sini pi ya. Pi ini bisa saya panggil karena saya sudah definisikan konstanta ini sebelumnya, yaitu PHI atau pi sama dengan sekian. Jadi nanti di sini akan masuk pi ini
kalau saya ketikkan P seperti ini, berarti dia akan manggil angka-angka ini. Karena gitu, ini seperti kalau di algoritma kalian, ini mirip-mirip sama input nilai, tapi yang kalian lakukan sendiri di awal, atau nilai, atau bukan input lebih tepatnya, tapi lebih ke penetapan variabel. Ada itu kan kalau di algoritma itu bloknya beda sendiri. Nah, selanjutnya ini P sama P dikalikan radius tapi di square. Square atau kuadrat itu adalah lambangnya seperti ini, SQR dalam kurung. Itu maksudnya kuadrat dari radius sesuai dengan rumus luas dari lingkaran, di mana luas dari lingkaran sama dengan Pi dikalikan radius atau jari-jari dikuadratkan. Jadi dengan ini kita mendefinisikan variabel luas ya. Nah, selanjutnya yang mau kita lakukan adalah memberikan output. Kita menuliskan luas lingkaran adalah berapa? Nah, di sini saya yang agak membedakan, seperti biasa nih dipisahkan dengan koma, tapi di sini ada variabel luas, tapi saya masukkan ke dalam round. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk membulatkan nilai dari bilangan real kita tadi. Ya, kalau dibulatkan, nanti mungkin akan ada angka-angka di belakang koma yang hilang, tapi ada juga mohon maaf, jadi 10 berpangkat yang biasa muncul yang seperti E plus sekian itu tidak akan muncul juga pada akhirnya. Oke. Sebenarnya ada cara yang lebih sederhana lagi untuk menghilangkan koma itu, nanti coba saya bagikan ya. Kalau ini berupa link aja nanti. Dan seperti biasa saya tutup dengan read ln supaya programnya langsung tutup dan diakhiri dengan n. Ya. Kita coba aja ya seperti apa programnya berjalan. Kalau misalnya saya sudah tentukan variabel konstanta ini. Bukan variabel, tapi kita sudah mendefinisikan konstan ini. Coba di-compile dulu ya. Nah, ini programnya tidak ada masalah. Coba kita jalankan ya. Run. Ini. Nah, ini bisa Anda lihat, ini adalah program untuk menghitung luas lingkaran. Kita lakukan input untuk jari-jari lingkarannya. Coba aja kita masukkan angka random ya. Katakanlah jari-jarinya sebesar 10. Gitu aja. Ini angka asal tebak aja ya. Dan ini tanpa satuan. Nah, bisa dilihat di sini luas lingkaran adalah 314. Dan bisa Anda lihat di sini ya. Angkanya ini dibulatkan, tidak muncul 10 berpangkat tadi, tapi risikonya adalah angka-angka di belakang koma yang pasti ada itu hilang. Nanti akan saya tunjukkan cara buat menampilkannya ya dengan lebih baik lagi untuk bilangan real ini. Oke? Seperti itu cara mendefinisikan konstanta. Ya. Nah, lanjut ke program berikutnya. Itu saya ingin menyampaikan tentang if. Ya, tentang if. Saya buka dulu program kedua saya. Dalam hal ini adalah pertemuan 10_2.pas. Saya siapkan biar saya nggak lama-lama ngetik ya. Kalau misalnya saya lama-lama ngetik, kalian kan males ya nonton kuliah saya ya. Akan lebih baik kalau saya sudah persiapkan seperti ini. Oke, jadi begini ya. Yang saya ingin sampaikan sekarang adalah program if, di mana kita ingin menyajikan penentuan decision. Ya, kita ingin menampilkan output seperti apa atau kita pilih proses seperti apa ya, dengan menggunakan perintah if ini. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya, ini adalah program menghitung luas judulnya, tapi lebih tepatnya ini menghitung luas segitiga. Jadi yang saya definisikan itu ada 3 di sini variabelnya, itu alasnya, tingginya, dan luasnya, yang semuanya kita pakai bilangan real. Ya. Nah, programnya kita mulai ini, write ln seperti ini, saya tulis ini untuk membatas saja ya. Kemudian di sini write, masukkan alas, dan saya lakukan input nilai alas di program saya, kemudian tinggi, dan terakhir untuk mendefinisikan luas, saya tuliskan saja luas titik 2 sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi, atau setengah kali alas kali tinggi ya. Dan kemudian selanjutnya saya ingin outputkan luas segitiga itu, kemudian tampilkan nilai luasnya berapa pakai variabel luas ini ya. Nah, di sini saya bekerja dengan variabel if. Ini. Jadi untuk mengerjakan variabel if, kalau kalian ingin membacanya ada juga di modul kalian. Jadi Anda buka modulnya ya.
Kalau misalnya Anda ingin tahu lebih pelan-pelan, jika luas dari segitiga itu kurang dari 20, strukturnya jika ini, then itu artinya kan maka. Jadi, jika uji logikanya ini, maka. Nah, kalau misalnya di dalam if itu kan berarti kita kita bisa membaca 2 atau lebih kondisi kan. Jadi ini kondisi pertama, jika luasnya kurang dari 20, apa yang terjadi? Itu kita harus tuliskan begin dulu ya. Jadi sebelum memasukkan apa yang terjadi ketika kondisi terpenuhi, kita mulai dengan begin lagi ya. Jadi begin itu tidak hanya kita mulai di awal banget, tapi begin itu untuk memulai klausul di dalam if-nya ya, atau apa yang akan terjadi di dalam if. Begin. Kemudian saya masukkan di sini misalnya, cukup tuliskan luas segitiga ini kurang dari 20. Kalau selesai, tutup dengan N. Kemudian kalau misalnya syarat ini tidak terpenuhi gimana? Berarti masukkan, tuliskan else. Else ya. Kemudian begin, seperti ketika kita mulai, begin, mulai. Jadi di dalam apa yang terjadi ketika if itu terpenuhi atau tidak terpenuhi, selalu mulai dengan begin, dan akhirnya dengan N. Saya tuliskan aja di sini sebagai output tambahan. Luas segitiga ini sama dengan atau lebih besar dari 20. Ya. N, satu dengan N. Berarti perintah if-nya itu saya mulai dari sini dan saya akhiri di sini ya. Jadi apa yang terjadi ketika if terpenuhi itu saya tulis di sini. Tapi jika tidak terpenuhi, saya tulis di bawahnya else, yaitu dari sini sampai sini. Ya. Kalian bisa masukkan if bertingkat juga di dalam sini nanti ya, seperti biasa. Kemudian setelah selesai, seperti biasa supaya tidak langsung hilang outputan kita, saya kasih perintah read ln ya. Coba apa yang terjadi kalau kita jalankan program ini. Langsung kita run ya. Ini seperti biasa, dimulai dengan program menghitung luas segitiga. Kita masukkan alas, kita masukkan nilai yang kecil dulu aja ya. 3. Pencet enter. Kemudian masukkan tinggi 4 gitu. Nah, bisa dilihat ini ya, luas segitiga adalah 6. 6 kali 6,0 E plus 0. Jadi 6 kali 10 pangkat 0 atau 6 saja ya. Ini karena tadi saya tidak lakukan pembulatan, jadi tadi itu round itu sebenarnya adalah perintah untuk melakukan pembulatan. Jadinya bilangan realnya keluar seperti adanya, seperti yang sudah sempat saya sampaikan sebelumnya. Jadi dengan 10 berpangkat seperti ini. Nah, bisa diperhatikan, karena luas ini jelas-jelas kurang dari 20 itu 6, maka perintah if tadi bekerja mengeluarkan hasil yang pertama yaitu luas segitiga ini kurang dari 20. Gitu. Sekarang coba kita jalankan lagi apabila nilainya lebih dari 20 luasnya. Kita masukkan angka yang besar sekalian. Misalnya alasnya 100 kalian. Tingginya let's say 50. Bisa dilihat luas segitiganya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 3 atau 2.500. Nilai ini pasti lebih besar dari 20 kan. Makanya menghasilkan dari perintah if yang keluar itu else-nya, yaitu luas segitiga ini sama dengan atau lebih besar dari 20. Begitu. Nah, ini nanti begini. Jadi apa yang terjadi ketika if ini terpenuhi atau tidak terpenuhi itu tidak hanya kita mengoutputkan sesuatu ya. Anda bahkan bisa masukkan suatu pemrosesan lain di dalam sini antara begin sampai end itu akan bisa Anda isi dengan perintah-perintah. Jadi misalnya Anda memilih suatu proses. Jadi misalnya jika luasnya kurang dari 20, maka Anda bisa lakukan berbagai perintah lain atau pemrosesan lain seperti misalnya luasnya ini dikalikan lagi atau ditambahkan lagi. Dan kemudian kalau misalnya else atau ini tidak terpenuhi, Anda bisa masukkan proses-proses yang lainnya. Jadi yang Anda masukkan di dalam if ini tidak hanya keluaran yang sederhana, tapi juga bisa pemrosesan yang lebih kompleks. Contohnya seperti apa? Anda bisa ya langsung saja baca modul Anda di halaman, kalau seingat saya halaman, ini saya sambil lihat modulnya ya, halaman 15, 16, 17 atau di PDF-nya itu di sekitar halaman 25, 26, 27 ya. Anda tinggal buka saja.
Dan harapan saya sih coba dipelajari ya, karena saya akan menyampaikan tugas yang mirip-mirip dengan yang ada di modul, tapi kalian perhatikan aja habis ini ya. Ini semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya kalian tidak paham, nggak apa-apa, diskusikan aja ke saya. Ya. Oke, berikutnya saya sampaikan tugas yang harus Anda selesaikan. Ya. Saya stop share di sini. Ini saya sampaikan tugas yang harus Anda selesaikan. Nah, ini sudah bisa dilihat kan? Ya. Jadi begini, ini kok munculnya notepad. Gini, saya ingin program Anda menampilkan tampilan sebagai berikut. Intinya itu. Perintahnya seperti apa, Anda kerjakan sendirilah ya. Jadi, saya ingin program Anda menampilkan 3 baris paling atas adalah nama, kelas, dan nomor absen Anda. Kemudian judulnya seperti ini. Nah, kemudian ada pilihan bagaimana program ini akan dijalankan. Dan sebelumnya ini ada nilai N+1 sama N+2. Ini maksudnya Anda kasih nomor, ya, di mana N ini adalah nomor absen Anda. Jadi misalnya Anda nomor absen 1, berarti angkanya di sini masukkan 1, 2, dan 3. Kalau misalnya Anda absen 15, gitu, berarti ini 15, 16, dan 17. Ya. Itu, jadi angka-angkanya. Terus kemudian pilih bangun datar yang akan dihitung nilainya. Ya. Yaitu di sini Anda akan melakukan inputan dari nilai-nilai ini. Jadi misalnya Anda pengen di program ini ya, kita pengen menghitung 3 jenis bangun datar, yaitu persegi, segitiga, dan lingkaran. Jadi sebelumnya Anda bisa memilih apa yang terjadi di program ini. Misalnya di program ini, Anda ingin program ini menghitung luas persegi. Jadi Anda inputkan senilai N. Jika misalnya Anda absen 15, saya pakai contoh absen 15 ya. Berarti ya udah, kalau misalnya Anda hitung persegi ya masukkan 15. Tapi kalau misalnya Anda ingin hitung luas segitiga, 16. Kalau yang ingin Anda hitung adalah lingkaran, yang Anda masukin adalah 17. Semoga cukup jelas ya. Nah, apa yang terjadi untuk masing-masing case? Seperti ini. Kalau yang dihitung luas persegi, ini saya blok aja ya, biar jelas. Masukkan panjang rusuk, dan di sini nanti akan ada input dari rusuk perseginya itu. Dan kemudian output yang mau ditampilkan adalah luas persegi dengan panjang rusuk sekian, nilai rusuknya itu adalah berapa luasnya. Nah, kalau yang dihitung adalah segitiga, ini ya yang harus ditampilkan. Panjang alasnya, panjang tingginya, dan kemudian luas segitiga dan ini adalah luasnya berapa. Nah, terakhir kalau yang diinput adalah lingkaran, yang dihitung adalah lingkaran, ya seperti ini. Seperti biasa, jangan lupa definisikan variabel-variabelnya, terus kemudian jenisnya itu bisa bilangan real, atau untuk input nilainya ini adalah integer. Jadi input nilai integer itu seperti apa? Anda buka modulnya saja ya. Anda buka modulnya saja, pelajari bagaimana cara input nilai integer itu. Oke? Nah, kemudian di dalamnya nanti kalian mau tidak mau akan pakai perintah if. Tapi yang di dalam if kalian itu isinya adalah perintah-perintah yang relatif kompleks untuk menghitung bangun-bangun datar ini. Seperti apa? Silakan Anda berkreasi ya, sambil dipelajari juga modulnya. Kurang lebih seperti itu tugas untuk kalian. Saya harap bisa diselesaikan dalam waktu ya saya perkirakan sampai hari Senin sebelum Selasa cukup lah ya. Oke. Jadi silahkan dikerjakan nanti tugasnya. Saya harap cukup jelas ya. Jika ada yang kurang jelas pun juga nggak apa-apa, Anda tanyakan. Saya terbuka untuk diskusi atau ketika Anda mau tanya tugas. Oke, jadi mungkin yang mau saya sampaikan untuk sekarang, saya rasa cukup segitu saja. Ya. Semoga cukup jelas dan bisa berguna untuk kalian ya. Sekian penyampaian asinkron dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.